dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya saudara-saudara yang terkasih yang di belakang, boleh ambil bagian untuk ke depan. Mari kita penuhi bangku-bangku yang kosong. Mari berlomba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haleluya. Saya mau ucapkan shalom untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Shalom. Sudah sarapan semuanya? Masih melempem banget nih. Shalom. Masih kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian yang sangat luar biasa. Ini saatnya bagi saya, bagi saudara semua untuk memuji bersorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Shout haleluya. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini saatnya waktu-waktu Tuhan yang terbaik untuk kami memuji-Mu. Yang percaya Tuhan boleh nyatakan 1, 2, 3, 4. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan bersama yang duduk dan berkuasa, kami naikkan pada Anak Domba. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan Tuhan. Ini kami Bapa. Ini saat-saat yang terbaik untuk Engkau ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara semuanya yang di tempat ini menyatakan apa? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya jemaat Tuhan di tempat ini keselamatan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Pam 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 pam. Pujian dan kekuatan. Let's sing it. Mari bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bersama-sama. Kemuliaan
engkau yang siap melompat bagi Tuhan serta menyembah Tuhan di tempat maha tinggi. Bersama katakan berikan tepuk tanganmu yang terdahsyat bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk boleh turunkan maskernya, ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita diberkati, kita sehat semuanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini rindu mendapatkan lawatan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran. Yes Lord. Hatiku tak. You are God so fantastic. Bagai haleluya, begitu puji Tuhan. Boleh seluruh ruangan ini bernyanyi untuk Tuhan. Satupun untuk lebih dekat lagi. Amin. Tinggal dalam indahnya dekatan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
bersama sekali lagi angkat suaramu bagi Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari sekali lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Oh, hanya Engkau. Oh, ya lama ya syamara lama takara. Jesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh sambil kita bangkit berdiri, kita sembah Dia sekali lagi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan membuka kedua tangan kita, mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, benarlah Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, Bapa. sembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita sembah kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Oh, bawa kami
sembah Dia. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Syaralabata karalana baya shande. Kuyaralabaya shanaralabata karalana maralaisi. Hiralabata karalana maralana baya shande. Oralabaya shanaralabara baya shande. Hirabata karalana maya to. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita di tempat ini, engkau yang rindu mengenal integritas Tuhan lebih dalam lagi, mari buka kedua tanganmu, biar Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu yang kudus bermanifestasi di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, panggil nama Yesus. Engkau Yesus yang berkuasa di hidupku. Mari tetap dalam penyembahanmu yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat setiap hati-hati yang menangis, Bapa. Terima kasih. Bukankah firman Tuhan berkata, orang yang berbahasa adalah orang yang membangun dirinya. Pada saat ini kami undang rohmu yang kudus untuk bermanifestasi, untuk berjalan sesuai dengan integritasnya Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of
Sekali lagi, yang rindu lawatan Roh Kudus. Oh come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, rain down and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more, Lord. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more. Oh, you, Holy Spirit. Yang percaya Tuhan boleh sorakan haleluya. Teriakan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati, kita yang suka memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan bersama, sorakan haleluya. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus kita. Saya percaya bisa lebih keras daripada ini tepuk tangannya untuk Tuhan. Luar biasa. Ini adalah tahun integritasnya kita. Tahun integritasnya Tuhan. Integritasnya saudara ini ditentukan dari sekarang nih. Tuhan bisa melihat integritas seorang hamba-hamba Tuhan. Melihat anak-anak Tuhan dari pujian penyembahannya. Saya percaya di tempat ini, di Gereja Bethel Indonesia, jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Yang percaya Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus kita. Berapa banyak saudara yang siap masih memuji Tuhan, yang masih kuat untuk melompat bagi Tuhan, yang masih kuat untuk berteriak untuk Tuhan Yesus. Mari seriakan haleluya. Pam 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 pam. The best. Sekali lagi. Dahsyat luar biasa. Sekali lagi semua. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangannya kurang kencang untuk Tuhan. One and the only, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Satu, dua, tiga, ya. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan para
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bagikan hidup bersama, teriakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Boleh bantu tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Musik memuji Tuhan. Woo! Siap-siap. Param pam 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 pam. Kurang keras nih suaranya untuk Tuhan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari bersama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan. One more time for Jesus. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, oh di dalam kita. Yesus masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Jemaat Tuhan saja. Singer yang diberkati Tuhan. Param pam 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 pam. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan. Haleluya. Sebelum duduk, mari lihat kiri kanannya. Mari tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Karena kami percaya orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung, amin, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
yang berintegritas angkat pujian ini. Amin. Ajaiblah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib tanganmu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari wanita yang diberkati, mari setiap kita pria meresapi setiap perkataan-perkataan profetik. Hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Pria-pria yang luar biasa, ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat di tempat ini yang diberkati bersama. Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jarimu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mulialah namamu Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur Terima kasih untuk anugerah kasih setia limpah rahmat daripada Tuhan yang senantiasa memproteksi kehidupan kami. Terima kasih atas hari-hari yang Tuhan berikan yang kami boleh lalui sampai dengan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami di hadapan Tuhan, semata-mata karena pertolongan-Mu.
Terima kasih untuk doa pujian penyembahan kami, kiranya menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami dengar-dengaran sabda Allah. Bapa yang baik, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang memahami, pikiran yang taat, dan mata yang melihat, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, setiap kami memperoleh berkat yang sama daripadamu. Dan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu, Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh sidang jemaat-Mu. Ini doa kami beralaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Mari Bapak Ibu bersama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Senang sekali pertama kali berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu belum banyak mungkin yang mengenal saya. Ya, yang kenal dekat ya Mr. Joan Panjaitan, Pak Kelvin. Ya, dengan Nyonya. Mengapa dia kenal dengan saya? Karena lebih kurang 2 tahun kami bareng bersama-sama di Kota Padang Sidimpuan membuka gereja baru di sana, mulai dari pos PI sampai dengan peresmian. Kami juga sudah mengalami beberapa kali pindah tempat ibadah. Di waktu pelantikan, waktu peresmian malah kami di unjuk rasa waktu itu di bawah, ya, sehingga tidak berapa lama kami pindah ke gedung yang lain dan dari situ pindah ke gedung yang lain juga. Dengan Pak Joan ini, dengan Gideon Sarumaha juga pada waktu itu kami banyak melakukan pelayanan rohani di Kota Padang Sidimpuan. Maka ketika Joan WA saya, Pak mohon izin khotbah di tempat kami di GBI Victory di Lubuk Pakam. Berat rasanya untuk tidak mengiyakan gitu ya. Karena dia sudah saya anggap adik kandung saya Pak Panjaitan ya. Jadi luar biasa, memang Joan ini memperoleh berkat dari sana. Mengapa? Karena dia dapat istri dari sana. Itu kan berkat khusus ya. Kalau dia tidak datang ke Sidimpuan tidak akan dapat istrinya dari sana kan. Mungkin dapat dari Lubuk Pakam, ya itu. Terima kasih untuk Pak Gembala juga, ya, menantunya Pak Panjaitan dengan Ibu Linda. Ibu Linda ini juga udah sering dulu menjadi WL di Sidimpuan. Jadi banyak kenangan lah bersama dengan kami pada waktu itu pelayanan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya akan share pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menang di masa sukar. Ya, saya kenalkan dulu, nama saya Derman P. Nababan. Saya pernah bertugas sebagai hakim di Lubuk Pakam selama 3 tahun 2012 sampai dengan 2015. Kemudian saya pindah menjadi wakil ketua di Balige 1 tahun 2 bulan, setelah itu 3 tahun di Jambi, dan 1 tahun 2 bulan menjadi wakil ketua di Subang, dan puji Tuhan pada tanggal 8 Januari yang lalu dilantik menjadi ketua pengadilan negeri pada Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Jadi kembali lagi ke Sumatera Utara. Saya juga bingung mengapa saya harus balik ke Sumatera Utara lagi. Ya, Bapak Ibu, anak istri saya Rumata Rosininta Sianya, ada di slide selanjutnya. Boru Manalu, asalnya dari Dolok Sanggul, tapi lahir besarnya sudah di kota Jakarta. Ya, dia seorang jaksa, dulunya bertugas di Jakarta Barat, tapi puji Tuhan sudah terima SK mendampingi saya, nanti akan bertugas sebagai jaksa di Kabupaten Simalungun. Jadi kami bisa satu rumah. Anak kami yang pertama, Tiffany Saulina, saat ini sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Elektro, semester 6. Yang kedua, Kevin Jagar Eliezer, baru tahun ini tamat SMA dan akan melanjut ke perguruan tinggi. Dan selama ini mereka bertiga tinggal di Kota Bekasi, di Jakarta, dan saya yang mandah. Jadi kami sebenarnya LDR, ya, cinta jarak jauh, ya. Tapi puji Tuhan, kalau dalam bulan depan saya dengan istri sudah bisa satu rumah, tapi anak-anak tetap tinggal di Jakarta. Bapak Ibu, saya berbicara tentang bagaimana kita belajar filosofi dari burung Raja Wali. Saudara, apa sih beda ayam dengan Raja Wali? Saya memiliki sebuah cerita seperti ini. Suatu ketika ada seorang pemburu. Dia naik ke puncak bukit dan menemukan sarang burung Raja Wali. Kebetulan
Raja Wali sedang bertelur dan satu butir telur itu dibawa dan diletakkan di dalam sarang ayam yang sedang mengerami telurnya. Pendek cerita, lahirlah satu anak Raja Wali dan beberapa ekor anak ayam. Lalu induk ayam mengajari seluruh anak-anak ayam berikut anak Raja Wali untuk berperilaku seperti ayam. Berjalan seperti ayam, mengais seperti ayam, dan mencari makanan juga seperti ayam. Bahkan suaranya pun diajari mirip suara ayam. Suatu ketika Bapak Ibu, satu ekor Raja Wali terbang di angkasa, maka secepat kilat induk ayam mengumpulkan seluruh anak-anaknya termasuk anak Raja Wali untuk bersembunyi, dan mereka semua disembunyikan di bawah sayapnya. Lalu anak Raja Wali bertanya kepada induk ayam, next. Dia berkata seperti ini, "Ma, mengapa kita harus sembunyi?" Maka induk ayam berkata kepada anak Raja Wali, "Nak, kamu tahu yang di atas itu adalah burung Raja Wali. Kalau kita tidak sembunyi, maka suatu saat kita akan diterkamnya, kita akan dimangsanya." Lalu dalam proses perjalanannya, anak Raja Wali ini pertumbuhannya jauh lebih cepat besarnya dari anak ayam. Baik paruhnya, baik bulunya, demikian juga kuku-kukunya dan postur tubuhnya lebih tinggi daripada ayam. Maka dia curiga bahwa dia bukan ayam. Lalu ketika dia melihat Raja Wali terbang di angkasa, maka dia mencoba untuk terbang dengan cara pertama melompat, tetapi belum bisa, mungkin terjatuh dan terluka. Kemudian dia ulang-ulangi seterusnya secara berulang-ulang, pada akhirnya anak Raja Wali ini bisa terbang laksana Raja Wali. Dan kemudian dia tinggalkan teman-teman ayamnya. Dia terbang dengan Raja Wali yang lain di angkasa. Apa yang mau saya katakan dari cerita ini? Ini cerita fiksi Bapak Ibu. Yang mau saya katakan adalah kita ini Tuhan ciptakan laksana Raja Wali. Tetapi terlalu sering anak-anak Tuhan berperilaku seperti ayam. Takut seperti ayam. Tidak bisa terbang menghadapi persoalan badai yang terjadi dalam kehidupannya. Menjadi cengeng, gampang merdandi, gampang meninggalkan pelayanan. Itu adalah ciri-ciri ayam. Tetapi Raja Wali dia suka terbang untuk melintasi badai persoalan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, apa di dalam masa sukar ini Bapak Ibu, mungkin kita mengalami letih dan lesu. Sepertinya kita tidak berdaya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ekonomi kita terlalu sulit, usaha dan pekerjaan kita, bahkan hubungan sosial kita pun sulit dan mungkin berantakan. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menang di masa sukar ataupun kesulitan ini? Yang pertama, next, kita harus belajar seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu, Raja Wali membangun sarangnya di puncak Bukit Batu. Pertama dia taruh adalah ranting kayu yang tajam, yang keras. Kemudian dilapisi dengan jerami, dan seterusnya dilapisi dengan kapas dan mungkin bulu-bulu yang halus. Kemudian Raja Wali bertelur, setelah itu dierami dan kemudian menetaslah anak-anak Raja Wali. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah induk Raja Wali membiarkan anak-anaknya nyaman di dalam sarangnya? Ini menjadi pertanyaan penting. Ternyata dari 1 bulan, dari 1 hari sampai beberapa bulan berikutnya,
anaknya nyaman di sarangnya. Induk datang dari luar membawa makanan, bisa berupa ikan, bisa berupa belalang, ataupun binatang-binatang lain yang menjadi makanan Raja Wali. Anaknya, Bapak Ibu, membuka mulutnya. Setelah dia menganga, kemudian induknya menyuapi makanan. Setelah itu Raja Wali kenyang dan tertidur, tidak melakukan apapun juga. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri Raja Wali kecuali hanya badannya yang bertambah besar dan bulunya sudah mulai bertunas, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kasih Tuhan, Raja Wali yang demikian tidak dibiarkan oleh induknya. Kemudian firman Tuhan berkata dalam Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Ternyata Bapak Ibu di dalam kitab Ulangan pun sudah diceritakan bahwa Raja Wali menggoyang bangkitkan, memporak-porandakan sarangnya. Ketika 3 bulan berikutnya, maka bulu-bulu halus, jerami yang halus dicabuti, diporak-porandakan. Dan kemudian dia terbang dan menabrak sarangnya itu sehingga porak-poranda. Lalu induk Raja Wali mengangkat anaknya Bapak Ibu dan kemudian membawa tinggi terbang di angkasa, melepaskannya. Tetapi sebelum anaknya menyentuh tanah dan bebatuan, induknya datang lagi menangkap anak itu, dibawa lagi terbang, demikian secara berulang-ulang. Bapak Ibu, Raja Wali menyadari bahwa anaknya ketakutan. Raja Wali menyadari bahwa anaknya kesakitan. Mungkin dia tidak sampai hati melihat permasalahan yang ada dalam diri anak Raja Wali. Tetapi ketika dia tidak melakukan ini, maka anak Raja Wali tidak akan pernah menjadi dewasa. Tidak pernah menjadi burung Raja Wali yang dewasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kehidupan kita hari-hari ini, pandemi global COVID-19 ini, laksana Raja Wali demikianlah Tuhan menggoyang bangkitkan sarang kita, memporak-porandakan zona nyaman kita. Kalau selama ini kita nyaman Bapak Ibu di pekerjaan kita, di rumah kita, di gereja di mana kita berada. Mungkin selama ini kita datang hanya 1 kali 1 minggu ke rumah Tuhan. Kita menunggu pelayan Tuhan, kita menunggu gembala sidang, kita menunggu pendeta untuk mememehkan makanan firman Tuhan atas kehidupan kita. Setelah kita merasa kenyang, kita pulang dari gereja, pulang ke rumah, tidak melakukan apapun juga. Sampai usianya menjadi tua, juga tidak ada perubahan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, pandemi global COVID ini, Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa meninggalkan zona nyaman kita. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa terbang laksana burung Raja Wali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa mungkin Anda selama ini seperti burung Raja Wali, seperti anak burung Raja Wali? Kita harus semakin dewasa. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sekali lagi saya mau katakan, persoalan ini adalah makanan keras. Ini bukan makanan susu. Tuhan mengajak kita lewat persoalan ini untuk kita bisa terbang, mempergunakan sayap iman kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah merasa bingung. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apalagi berkata Tuhan tidak adil. Memang benar, COVID ini bukan berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi untuk memurnikan iman percaya kita. Supaya apa? Di masa sulit ini Bapak Ibu, kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan merentangkan sayap iman, maka kita akan belajar terbang, dan Tuhan akan mengangkat kita melalui ujian, persoalan, dan pencobaan yang sedang terjadi. Bapak Ibu tahu, Raja Wali akan menjadi sia-sia kalau dia tidak bisa terbang. Anak Tuhan juga menjadi sia-sia kalau dia tidak pernah dewasa di dalam iman.
Saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang dewasa dan bahkan belajar dewasa seperti burung Raja Wali. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kita petik dari Raja Wali? Beda Bapak Ibu, Raja Wali suka di tempat yang tinggi, jauh dari jangkauan para pemburu. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita untuk kita senantiasa berada di tempat yang tinggi. Tempat tinggi berbicara tentang intimasi. Tempat tinggi berbicara tentang menara doa. Di menara doa kita menantikan Tuhan dan kita menyampaikan pengaduan kita kepada Tuhan. Dan kita juga menyampaikan ratapan kita kepada Tuhan. Yakin dan percayalah jiwamu akan disegarkan oleh Tuhan. Habakuk 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu, menara itu ditempatkan di mana ada di situ tanda-tanda bahaya. Di mana ada pulau karang ataupun batu karang. Maka dibangunlah di situ menara dan di atasnya ditaruh lampu suar. Itulah yang disebut dengan mercusuar. Bapak Ibu, untuk apa ditaruh menara itu? Supaya ketika malam hari ada kapal-kapal berlayar, maka dia melihat suar atau cahaya daripada mercusuar itu, maka mereka mengetahui bahwa di tempat itu ada batu karang, bahwa di tempat itu ada pulau, maka mereka akan membelokkan haluan daripada kapalnya. Bapak Ibu sekasih Tuhan, hari-hari ini banyak tanda-tanda bahaya. Hari-hari ini ada banyak rambu-rambu Bapak Ibu yang terjadi kalau kita tidak naik ke menara doa. Kalau kita tidak ada intimasi hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita bahaya. Bukan hanya hidup kita, keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, lingkungan dan sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika engkau intimasi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka engkau menjadi seperti mercusuar untuk kotamu. Di Lubuk Pakam dan sekitarnya. Untuk Deli Serdang dan sekitarnya, untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Sebab itulah Tuhan memanggil kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saya kasih Tuhan, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari burung Raja Wali. Burung lain terbang mengepakkan sayapnya. Sedangkan burung Raja Wali dia terbang hanya membuka sayapnya. Semakin kencang angin badai terjadi menerpa hidupnya, maka burung Raja Wali akan semakin membumbung tinggi, Bapak Ibu. Artinya apa? Raja Wali mempergunakan musuh, mempergunakan tantangan dan rintangan untuk dia bisa naik level lagi. Seharusnya anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, bukalah sayap iman kita, bentangkanlah sayap imanmu. Niscaya engkau akan terbang bersama-sama dengan Tuhan dan akan semakin tinggi lagi. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dengan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan meluruskan jalan kita. Di tengah bebatuan yang sekalipun, di tengah-tengah batu yang terjal pun, di tengah-tengah tebing yang sekalipun yang berat, tidak mungkin rasanya untuk melaluinya. Bentangkanlah sayapmu. Percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, setelah COVID-19 ini banyak terjadi Bapak Ibu permasalahan rumah tangga. Banyak terjadi perceraian. Bahkan di Hong Kong, di belahan dunia banyak terjadi. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena mereka berjalan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka hanya bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saudara, kalau terjadi masalah rumah tangga, saya punya istri, sering kami berantem di rumah. Mungkin Anda juga sering berantem, tapi yang lain juga berantamnya lebih keras lagi dan lebih hebat lagi. Maka supaya ada kedamaian, ketenangan di tengah-tengah rumah tanggamu,
suami harus menjadi angin. Istrinya harus menjadi layang-layang. Istri suka melayang, maka caranya adalah embusilah istrimu dengan angin kasih sayang. Amin untuk suami. Ya, Jo, embusi istrimu dengan angin kasih sayang. Ya, supaya dia tidak merdandi. Bapak Ibu tahu, perempuan kelemahannya hanya satu. Ngomong banyak. Jadi perempuan itu minimal bicara 21.000 suku kata dalam satu hari. Bisa menciptakan sebuah novel kalau dikumpulkan. Tetapi kalau laki-laki itu maksimal hanya 7.000 suku kata dalam satu hari. Itu pun sudah disebut dengan sigodak kata. Tapi kalau perempuan 21.000 suku kata. Bagaimana supaya istri bisa melayang? Maka suami harus menjadi angin. Dengan cara apa? Dengarkanlah istrimu celoteh sepanjang hari. Mulai dari pagi, siang sampai malam, dia akan terus bercerita sampai dengan titik kulminasi paling tinggi 21.000 suku kata. Ketika engkau suami mendengarkan dia, ya sayang, ya sayang, ya sayang, pada akhirnya dia akan tertidur. Ketika dia tertidur malam, giliran suami ambil ancang-ancang, ambil minyak urapan. Kalau nggak ada minyak urapan, minyak telon jadi. Kalau nggak ada minyak telon, minyak kelapa jadi, minyak jelantah. Taruhlah di atas kepalanya, doakanlah dia. Tuhan, dari tadi pagi istriku ini ngomong 21.000 suku kata. Tersita waktuku 3 jam hanya untuk mendengarkannya. Oleh karena itu berkatilah dia supaya besok dan seterusnya berkurang kata-katanya. Menjadi 15.000, menjadi 10.000, menjadi 5.000 dan tidak banyak lagi kata-katanya. Selesai, amin? Ya kan? Maka kalau suami bertindak seperti itu, mendengarkan istrinya, maka dia memberikan angin segar kepada istrinya. Maka istrinya akan berkata, memang penghasilanmu tidak seberapa, tapi kasih sayangmu luar biasa kepada saya, katanya. Ya kan? Bapak Ibu sekasih Tuhan, dalam masa kesulitan seperti ini juga kita harus belajar. Saya suami juga seperti itu, banyak belajar setiap hari. Ya. Kalau kamu mengeluh, istrimu banyak pengeluaran, maka saya punya solusi untuk suami dan kepada pria calon suami. Kalau saya jalan dengan istri saya di mall yang ada di Medan, di Sun Plaza, maka saya akan selalu gandeng tangannya. Pegang tangannya erat-erat. Jangan belum ria-ria. Mengapa harus pegang tangannya erat-erat? Ada 2 keuntungan. Yang pertama, kalau kita pegang tangan istri kita, Amang Panjaitan, maka kasih sayang kita akan mengalir terus sepanjang masa. Karena kontak batin. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau ada suami yang tidak pernah pegang tangan istrinya, ada tanda-tanda bahaya di situ. Jadi lihat aja Pak Gembala, siapa yang tidak pernah pegang tangan istrinya, tandai aja, langsung dikonseling. Itu yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua adalah keuntungan finansial. Mengapa keuntungan finansial? Biasanya seorang istri kalau datang ke mall tujuan makan bakso, tapi ketika dilihat konter sepatu yang baru, yang mengkilat, maka dia akan singgah di sana. Pura-pura lihat, tanya, dan seterusnya. Dan itu akan menyita waktu, membuat lama. Kemudian pergi lagi ke konter yang kedua, lipstick. Padahal sudah pakai masker sekarang, kok pakai beli lipstick lagi. Jadi solusi untuk istri tidak banyak belanja, maka peganglah tangan istrimu. Jadi ketika dia singgah di toko sepatu, sayang, itu tukang bakso di sana, bukan di sini. Ini tukang sepatu, tarik dia. Singgah lagi ke konter lipstick, sayang, bakso di sana, ini lipstick. Singgah lagi di toko tas yang baru, Hermes, sayang, ini bukan bakso, tukang bakso di sana. Pegang tangannya. Karena Bapak Ibu, kalau kita belanja dengan istri, biasanya istri ini sangat pintar ini. Ketika bayar di kasir, dia akan berkata, "Pak, dompet saya lupa, tinggal di rumah. Pinjam uangnya, bayar dulu, nanti sampai di rumah kau kasih." Oke, kita kasihlah uang kita. Dengan dongkol, kasih, bayar. Atau begini, uangnya sengaja dibuat kurang. Belanjanya misalnya 250.000 uang, ya.
Padahal uangnya hanya 150.000, pinjam Pak 100.000, kita kasih, nanti kita kembalikan. Sampai di rumah Bapak Ibu, itu tidak akan dikembalikan. Mengapa? Karena dia selalu berpikir seperti ini, uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri adalah uang istri. Nah, itu hebatnya. Jadi bolodung masuk tuinat tadaknya boy mulak, horas mah. Nggak bisa Bang. Kalau sudah masuk ke dompetnya jangan harap untuk kembali, ya. Jadi oleh karena itu untuk tidak terjadi persoalan maka peganglah tangan istrimu. Mau ke gereja ke, mau ke pesta adat ke, mau ke arisan ke, mau ke mall ke, peganglah tangan istrimu. Maka akan terjadi ketentraman di tengah-tengah rumah tanggamu. Tepuk tangan dong untuk suami-suami, untuk istri-istri. Ya. Dan kemudian istri ini Bapak Ibu kelemahannya satu lagi apa? Dia ini suka-suka dipuji. Dan selalu akan bertanya satu hal. Ini ya. Hal yang dia tanya ketika pacaran, cintanya abang sama aku masih pacaran. Ya, kalau nggak cinta kita nggak mungkin lah kita pacaran sama dia. Ya, iya sayang cinta. Kemudian kita menikah. Abang sayangnya sama aku, padahal samanya itu cinta dengan sayang ya kan? Iya Pak, iya Dek, sayang. Lahir anak 2-3, sayangnya abang sama aku, sampai matua tetap ditanya, holong goroham tuau katanya. Itu aja bolak-balik. Padahal itu juga Bapak Ibu. Bapak-bapak, apa sih? Mengapa dia selalu bertanya seperti itu? Apakah dia meragukan cintamu? Tidak. Yang dia inginkan adalah engkau cerita sepanjang hari dengan dia. Maka saya kalau ditanya seperti itu oleh istriku, ya sayang, aku sangat mencintaimu. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi. Tetapi kalau datang harimau, aku akan berlari. Senang aja dia mendengar itu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan harus seperti itu. Kemudian katakan kepada dia, kaulah bintangku, kaulah bulanku, kaulah matahariku. Padahal kalau matahari sudah terbakar dia kan, kepanasan. Jadi suami harus bisa menjadi angin, mengembusi angin kasih sayang. Kalau ada keluarga-keluarga di sini minta cerai, saya ketahui saya akan ngomong sama ketua pengadilan, tolak itu. Songkaki jo, gitu kan, jamitai jo. Makanya kalau saya dulu pakam saya panggil, saya jamitai dia di sana. Kau dulu pacaran, menikah enak-enak gak kau bilang sama saya. Tapi kalau kau mau cerai, kau lapor-lapor sama saya, pulang kau gitu. Ya. Tapi di sini nggak ada, amin. Yang keempat Bapak Ibu, pelajaran dari Raja Wali. Dia memperbarui kehidupannya. Anda tahu pada usia 40 tahun Raja Wali sudah siap untuk mati. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama, mati. Yang kedua, berubah. Mengapa mati? Bapak Ibu, karena pada usia 40 tahun paruhnya sudah bengkok, tidak bisa mencabik-cabik makanan. Kuku-kukunya juga sudah tumpul. Demikian juga bulu-bulunya sudah menebal, tidak bisa terbang. Maka pada usia 40 tahun dia sudah siap untuk mati. Tetapi dia memilih untuk berubah. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke puncak bukit batu. Dia cakar-cakar itu batu dengan kukunya. Dia patok-patokkan paruhnya Bapak Ibu sehingga kuku dan paruhnya lepas. Kemudian dia hempas-hempaskan bulu-bulunya ke ranting-ranting pohon. Bulu yang sudah tebal, yang tua juga terlepas. Muncullah kuku yang baru. Muncullah paruh yang baru. Dan muncullah bulu-bulu yang baru. Masanya berapa lama? 150 hari. 5 bulan. Masanya menyakitkan. Maka dia harus berjemur di sinar matahari. Untuk mempercepat pertumbuhan bulunya. Dengan cara demikian, Raja Wali menambah usia 30 tahun ke depan. Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur menyadari bahwa burung Raja Wali memperbarui kekuatannya. Kita juga bisa. Hari-hari ini engkau merasa cakarmu sudah tua, tidak bisa mencari nafkah. Engkau merasa sayapmu sudah terlalu tebal, tidak bisa terbang menghadapi persoalan hidup. Engkau terlalu susah, ekonomimu terlalu susah. Dan mungkin juga paruhmu juga terlalu bengkok sehingga kau tidak bisa berbicara banyak hal. Bapak Ibu, kita belajar
seperti bara burung Raja Wali. Kita harus berubah. Bukankah masa pandemi global ini Bapak Ibu, semua kita dituntut memasuki perubahan. Perubahan yang baru, adaptasi yang baru. Bapak Ibu, seorang pembaharu dari Amerika Serikat bernama Martin Luther King Jr. Dia berkata seperti ini, kalau Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau Anda tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang Anda lakukan, lakukanlah bergerak untuk maju. Artinya apa? Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Engkau harus terus bergerak untuk maju. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini, kau harus terus bergerak untuk maju. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menang di masa sukar? Nantikanlah Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pertama, merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, kuat, kokoh, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, segar senantiasa, tidak marah-marah, tidak cemburu, tidak cemberut. Yang daunnya tetap hijau, Bapak Ibu, daun tetap hijau, melambangkan keindahan Bapak Ibu, hidupnya begitu indah. Kemudian juga tidak khawatir akan dalam tahun kering. Tidak ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Intinya menghasilkan buah. Di tengah kesulitan sekalipun engkau bisa berbuah. Bapak Ibu sekalian Tuhan, contoh pribadi yang menantikan Tuhan melebihi daripada orang lain. Zakheus. Dalam Lukas 19 ayat 1 dengan 10 diceritakan di situ suatu ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Di situ ada Zakheus, kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak. Artinya dia seorang pejabat tinggi, dia orang kaya. Dia dimusuhi oleh orang-orang Yahudi karena Zakheus bekerja untuk pemerintah Roma. Karena pada waktu itu Yahudi dijajah oleh Roma. Tapi ketika dia mendengar Yesus datang di Jericho, dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak bisa. Mengapa? Orang banyak mengelilingi Yesus. Yang kedua, badannya, fisiknya pendek, tidak bisa melihat Yesus. Maka apa solusi yang dilakukan oleh Zakheus? Dia berlari secepat kilat mendahului orang banyak. Dia mendaki sebuah pohon dan kemudian dia memandang Yesus. Ketika Yesus berjalan beserta dengan rombongannya Bapak Ibu, asik tentunya. Tetapi ketika dia melihat Zakheus seorang diri di atas pohon itu, maka Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Yesus berhenti. Dia memandang kepada Zakheus seorang diri. Dia berkata, Zakheus turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau engkau memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghentikan langkahnya, tidak melewati kehidupanmu, tidak melewati rumahmu, tidak melewati kantormu, tidak melewati kotamu. Sekalipun banyak kesibukan orang-orang di sekitar Yesus, tapi ketika ada orang-orang yang mau merindukan berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan juga menghentikan langkahnya untuk satu pribadi itu. Ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus, apa yang terjadi? Yang pertama, terjadi keselamatan atas diri Zakheus. Yang kedua, terjadi keselamatan atas seisi rumahnya. Dan demikian juga yang ketiga, terjadi perubahan paradigma dalam diri Zakheus. Dia berkata seperti ini, setengah dari harta saya akan saya jual untuk saya berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada saya tipu dari orang-orang ini akan saya kembalikan 4 kali lipat. Kata Zakheus. Bapak Ibu, apakah itu bukan perubahan sikap yang radikal yang dimiliki oleh Zakheus? Dimulai dari apa? Menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Nantikanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan diselamatkan, keluargamu akan diselamatkan, dan engkau akan memiliki paradigma yang baru. Amin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, memiliki paradigma yang baru. Yakobus 1 ayat 2, intinya seperti ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan terhadap ujian, sebab ujian itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan tidak bercacat. Bagaimana mungkin
kita menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Itu tidak masuk akal, benar. Tidak logika. Tapi Tuhan mengajarkan kita yang tidak masuk akal itu percaya dengan mata iman. Yusuf, Bapak Ibu, dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual kepada orang Mesir, Bapak Ibu, dan kemudian dia menjadi pembantu rumah tangga di rumah Potifar. Difitnah istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, rumah tutupan. Dilupakan juru minuman raja. Dan pada akhirnya ketika raja bermimpi, tidak ada seorang bijak pun di negeri yang bisa menafsirkan arti mimpi raja. Teringatlah juru minuman raja kepada Yusuf. Dipanggil dia. Dan dia berkata kepada Raja Firaun, bukan aku, tetapi Tuhanlah yang memberitahukan arti daripada mimpi rajaku. 7 tahun ke depan akan terjadi kemakmuran. Tapi setelah itu 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan. Hendaknya tuanku raja mengangkat seorang yang bijak untuk mengumpulkan seluruh hasil-hasil dari rakyat selama 7 tahun ke depan untuk sebagian disimpan di rumah perbendaharaan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, maka raja mengangkat Yusuf menjadi perdana menteri. Saudara, ketika benar terjadi kelaparan 7 tahun berikutnya di seluruh negeri, termasuk di tanah Kanaan, Yakub beserta istrinya dan seluruh saudara-saudara Yusuf mandah pindah ke Mesir. Bapak Ibu tahu, Yusuf menempatkan mereka di mana? Di tanah Gosen. Mengapa di tanah Gosen? Karena tanah Gosen adalah tanah yang subur, curah hujan tinggi, sehingga bisa mereka menggembalakan ternak domba. Bapak Ibu pendek cerita, Yakub mati. Ketika Yakub mati, saudara-saudaranya kumpul rapat keluarga. Mereka berkata seperti ini, kita sampaikan kepada Yusuf, kita semua menjadi pembantunya, kita semua menjadi budaknya, supaya kita tidak dibunuh. Pastilah dia balas dendam kepada kita, karena ayah kita sudah mati. Ketika pesan ini sampai di telinga Yusuf, Yusuf menangis. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu, dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu, Yusuf tidak balas dendam. Yusuf memiliki paradigma yang baru. Kau rancangkan yang jahat kepadaku, Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikan. Amin. Kalau ada saudaramu yang menjolimu, ada edamu, ada layemu yang menjolimimu, mertuamu pun mungkin bisa menjolimimu. Katakan kepada dia, Inang, engkau rancangkan yang jahat kepada parumainmu ini, tapi Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikan bagi saya, bagi Inang, dan bagi anak-anak Inang semuanya. Amin. Jangan lawan dia, jangan berantem. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan kesaksian terkait dengan Terbanglah Raja Waliku. Saya baru menulis buku, Bapak Ibu, bulan Mei tahun 2020. Judulnya Terbanglah Raja Waliku. Next, ya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, buku ini berjudul Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Ya. Saudara, saya lahir di desa. Joan sudah tahu rumah saya. Kalau Joan lahir di Lubuk Pakam, termasuk kota dekat dengan Medan. Saya lahir di desa. Ini desa kami, Dusun Lumban Tobing, Desa Lumban Tonga-Tonga. Jauhnya lebih kurang 9 km dari kota Siborong-Borong. Kota Siborong-Borong pun sudah kecil. Kami masih di lereng-lereng lagi. Bapak Ibu, next, ini gambar saya waktu SMP. Sangat prihatin, ya. Gak bisa, next. Ya. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa orang tua saya itu adalah seorang petani miskin. Kami 7 bersaudara, saya anak kedua. Selain petani miskin, dia memiliki sifat buruk, main judi dan mabuk-mabukan. Setiap bulan Desember,
dia akan mabuk-mabukan. Kalau dia kalah main judi, dia akan pergi melarikan diri kemana? Ke Kisaran atau ke Sibolga. Dan tidak akan pulang kalau tidak dijemput mama. Sementara mama kerjanya hanya menjual tape. Setiap hari pekan, hari Selasa, dan juga hari Sabtu, Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, dengan kondisi yang demikian Bapak Ibu, maka secara psikis sebenarnya saya terguncang. Tidak siap menerima keadaan itu. Maka Bapak Ibu lihat fotonya waktu SMP tahun 87. Kemudian Bapak Ibu lihat sepatunya sudah hancur, kaos kakinya sudah busuk. Kalau direndam itu bisa menghasilkan kompos untuk tanam jeruk. Ya, itu saking prihatinnya pada waktu itu. Kalau mungkin ada cewek cantik orang Lubuk Pakam bertemu dengan saya, tak mungkinlah dia tertarik kepada saya dengan kondisi yang demikian. Lanjut, ya. Ini rumah kami. Rumah kami itu ada baranya. Tahu Amang Panjaitan bara ya? Apa namanya itu? Kolong. Kolongnya itu pelihara B2. Kadang kerbau. Jadi kalau malam hari kerbau itu digigit lalat, maka dia akan menggosok-gosokkan badannya ke tiang rumah itu, maka goncenglah rumah itu bagaikan gempa. Ya. Ini kami di dusun Bapak Ibu. Saya tamat SMA tahun 90, next. Kami piknik di Pulau Sibandang. Ya, namanya ini kan pria sejati Bapak Ibu. Jadi walaupun orang desa, tapi penampilan tidak kalah. Karena tidak ada baju, maka tidak pakai baju. Ya kan? Kan lebih gagah daripada yang pakai baju itu kan? Karena ototnya jelas berbentuk. Mengapa berbentuk? Karena saya rajin kerja. Kerja mengangkut kompos dan juga kerja mencangkol di sawah. Lalu tahun 90 saya tamat SMA, saya merantau ke Padang. Ayah berkata, "Nak, kamu harus menjadi tentara." Karena itu saya berangkat ke Padang, ikut tes tantama. Tapi puji Tuhan masih seleksi kesehatan, saya sudah kalah. Saya bertanya kepada induk semang saya, kebetulan tentara juga. Kenapa aparat saya kalah? Dia berkata seperti ini, "Pantasan kau kalah." Mengapa saya bilang? "Wajahmu berantakan," katanya. Saya tanya, apa maksudnya wajah saya berantakan? Dia bilang seperti ini, antara hidung dengan gigi tidak simetris. Hidungmu menonjol ke dalam, sementara gigimu menonjol keluar. Jadi tidak simetris, maka kau kalah katanya. Wah, bahaya juga ini. Lalu Bapak Ibu saya ikut tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri Universitas Andalas. Puji Tuhan saya ambil IPC, IPA campuran 3. Tak satu pun yang menang. Tahun 90. Saya pindah ke Kisaran dan ke Kota Medan 2 kali tes CPNS golongan 2 dari Departemen Hukum dan HAM dan juga dari pegawai Kodam 1 Bukit Barisan yang bajunya putih-putih, pegawai tata usaha di Kodam. Puji Tuhan dua-duanya juga kalah, tak ada satu yang menang. Jadi Bapak Ibu saya sudah terlalu akrab kalah dan gagal. Jadi kalau kau gagal itu masih biasa. Gagal cintamu ditolak 1 kali itu nggak ada apa-apanya. Jangan pula kau mengandungi karena kau ditolak oleh perempuan. Itu bukan lelaki namanya itu, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Bapak Ibu, lalu saya melamar CPNS golongan 1B, next, golongan 1B Bapak Ibu di Departemen Hukum dan HAM. Puji Tuhan kalau ini saya diterima. Pangkat 1B, gaji hanya Rp52.800. Saya tinggal di Jalan Pancing, kerja di Jalan Listrik, naik Sudako. Bapak Ibu prihatin kerjanya jaga malam. Maka suatu ketika saya mendengar khotbah di gereja seperti ini. Dia di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa engkau bukan ekor tapi menjadi kepala. Engkau tidak turun tapi akan terus naik. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dalam pikiran saya bagaimana mungkin saya menjadi kepala. Dalam absensi di kantor, sayalah penutup. Koyak sedikit di bawah, nama saya hilang. Karena saya penutup. Tapi dengan iman saya perkatakan, Derman Pinababan akan menjadi kepala. Maka caranya bagaimana? Apakah tiba-tiba jadi kepala bim salabim? Oh itu tidak mungkin.
Maka caranya adalah kuliah. Maka jadilah saya kuliah. Bapak Ibu, saya kuliah mahusor, mahasiswa hukum sore. Itu foto saya waktu pegawai negeri sipil golongan 1B, kurus krempeng. Engkau mungkin anak gadis, kalau ketemu dengan saya pada waktu itu, ketika saya datang ke rumahmu, maka engkau akan cepat-cepat menutup pintu rumahmu. Karena kau melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Kurus kering Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, tahun 98 saya tamat S1. Tamat S1 Bapak Ibu, saya tes calon hakim. Waktu itu saya masih golongan 2. Tes calon hakim dari Banda Aceh. Banda Aceh baru selesai DOM, daerah operasi militer. Puji Tuhan, dari Banda Aceh saya menang. Bapak Ibu harus tes lagi ke Jakarta untuk tes yang terakhir. Psikotes, kepribadian, dan wawancara. Maka Bapak Ibu, saya pulang ke kampung, saya katakan kepada ibu saya, Ma, Pa, saya lolos calon hakim dan akan berangkat ke Jakarta untuk ujian yang terakhir. Mama saya senang, berangkatlah kau nak, berangkatlah Mang, kami doakan pun supaya menang. Saya katakan selain minta doa, saya juga minta dana. Loh, mengapa katanya? Saya bilang, saya baru dari Banda Aceh, uang saya nggak ada lagi. Maka saya butuh ongkos. Oh, ayah saya dengan senangnya berkata, nak, lomok-lomok kita masih ada 3 ekor. Itu akan kita jual besok hari Selasa. Maka benar, ditangkap lomok-lomok 3 ekor, dijual di pasar seborong-borong, hasilnya diserahkan kepada saya. Saya didoakan untuk berangkat tes calon hakim. Dari Belawan naik KM Kambuna ke Tanjung Priuk, kami berangkat ke Jakarta. Tapi saya kasih Tuhan, banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Satu pertanyaan terakhir, penutup. Dia berkata seperti ini, apa motivasi saudara menjadi calon hakim? Maka besok kasih Tuhan, saya pandang wajahnya dan saya katakan kepada penguji, saya tidak tahu agamanya apa. Saya katakan, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian dia heran, ini kan sarjana hukum, calon hakim, kok bicara berkat-berkat, emangnya calon pendeta, ya kan? Emangnya calon gembala sidang. Dia bilang seperti ini, maksud Anda apa? Lalu saya katakan, Bu, maksud saya pertama, kalau dihadapkan terdakwa kepada saya, kalau dia bersalah, maka pertama saya akan bertahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan bertahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Oh, itu maksud saudara? Iya, Bu. Oh iya, sudah, terima kasih. Kemudian saya katakan, terima kasih, Bu. Mohon izin, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dia memandang saya. Karena saya kurus kering, Bapak Ibu. Tapi semangatnya luar biasa. Dalam hatinya, anak ini memang bahasanya pun berantakan. BTL-nya anak ini, batak tepak langsung. Tapi semangatnya luar biasa. Kumenangkanlah ini. Itulah mungkin kira-kira dalam pikirannya. Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya pulang ke kota Medan. Atasan saya bertanya, Derman bagaimana ujiannya? Saya katakan, puji Tuhan Pak, sudah menang. Emang sudah pengumuman? Katanya, belum Pak. Loh, kamu tahu dari mana menangnya? Saya katakan, saya sudah menang. Lalu dia bertanya seperti ini, inilah orang-orang yang melemahkan kita. Uangmu dari mana? Saya katakan, uang saya dari surga Pak. Dari surga, kau sombong kali katanya. Pak, Bapak sudah tahu saya tidak punya uang. Untuk berangkat ujian pun 3 ekor lomok-lomok korban milik ibu saya. Dari mana uang saya untuk menyogok? Saya katakan kepada dia, bukankah bumi adalah pijakan kaki Tuhan? Di situ banyak emas, perak, dan mineral yang lain. Maka ketika orang kasih 100 juta, Tuhan akan siapkan 200. Kalau orang kasih siapkan 200 juta, maka Tuhan akan siapkan 400 juta, melebihi daripada yang diberikan orang-orang. Lalu dikatakan, kau sombong. Saya tidak sombong Pak, saya sudah menang. Bapak Ibu benar, 1,5 bulan berikutnya pengumuman, saya dan seorang sahabat saya menang Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Saya kuliah mahusor. IP saya hanya 2,83, tidak qualified. Bapak Ibu. Saya juga kuliah di perguruan tinggi yang tidak ternama. Karena pagi dipakai untuk SMA, sore baru dipakai untuk kuliah. Dan ketika saya ujian pun dari PNS, saya masih golongan 2. Saya harus bersaing kepada golongan 3, 3A, 3B, dan 3C. Sebenarnya tidak qualified. Sebenarnya tidak ada harapan Bapak Ibu. Tapi saya terlalu yakin akan firman Tuhan bahwa engkau akan naik.
Bapak Ibu pendek cerita, kami menikah pada tahun 2000, Bapak Ibu, dengan seorang pendoa dari GB Medan Plaza. Bapak Ibu, kami menikah di Medan. Kami menjadi calon hakim di Tebing Tinggi. Lahir anak kami yang pertama, Tiffany. Kemudian kami pindah tugas ke Sedimpuan, bertemu dengan Tuan Johan. Kami membuka pelayanan di sana. Lahir juga di sana Kevin. Bapak Ibu, 5,5 tahun di Padang Sedimpuan, kami pindah ke Tarutung. Dari Tarutung pindah ke Jepara, tahun 2010. Bapak Ibu, ketika kami pindah ke Jepara, yang terjadi apa? Istri saya divonis dokter kanker payudara stadium 3B. Bapak Ibu sekasih Tuhan, bagaikan disambar petir di siang bolong. Ini diperhadapkan dengan kesulitan. Kami tinggal di Jepara, maka istri saya akan berobat di rumah sakit Karyadi Semarang. Jarak hanya 75 km, jarak tempuhnya terkadang sampai dengan 3 jam. Mengapa? Karena macet. Saudara, istri saya kemudian saya bujuk untuk dilakukan tindakan medis, dilakukan kemoterapi 3 kali dan dilakukan pengangkatan Bapak Ibu. Setelah itu kemoterapi 3 kali lagi dan radiasi 25 kali. 5 kali dalam 1 minggu. Bapak Ibu, setiap kemoterapi dan radiasi selalu drop, mencret beraturan, tidak bisa makan Bapak Ibu. Dan selalu menangis malam-malam. Mengapa? Karena dampak pengobatan itu yang paling sakit daripada dampak penyakitnya itu sendiri. Saudara, kita pikir sudah selesai tahun pertama, ternyata tahun kedua pindah ke tulang belakangnya. Tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Diperiksa lagi, ternyata sudah metastase penyebaran. Di kemoterapi lagi 6 kali lagi. Diradiasi lagi Bapak Ibu 25 kali lagi. Hal yang sama dengan yang pertama tadi. Bapak Ibu, setelah itu 6 bulan berikutnya, pindah lagi ke kepala, metastase ke otak. Rumah sakit Karyadi angkat tangan di Semarang. Mereka rujuk ke RSCM di Jakarta. Kami berangkat ke Jakarta 1 bulan kami di sana Bapak Ibu. Dilakukan radiasi di bagian kepalanya. Setelah 1 bulan kami pulang. Setelah diradiasi kepalanya yang terjadi apa? Halusinasi. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Satu ketika dia membaca koran Kompas. Ada pengumuman lomba eskul Bapak Ibu. Lomba eskul seperti semacam komputer untuk anak-anak SD. Dia berkata, Pak, kita berangkat ke Surabaya. Saya katakan tidak, jangan. Anak kita memang pintar, tetapi mereka belum pernah ikut pelajaran seperti itu. Biar tahun depan. Tapi dia ngotot. Saya katakan kepada anak-anak, kalau mami mengajak kalian ke Surabaya jangan mau, karena kalian belum ikut itu. Gak mungkin kalian bisa menang. Iya Pak, kata anak. Tapi namanya anak SD. Bapak Ibu, saya pergi ke kantor, ternyata istri saya pergi ke kepala sekolah, minta izin bahwa hari Jumat, Sabtu kami akan berangkat ke Surabaya. Saya pulang kantor, Bapak Ibu ketemu, dia bilang seperti ini, Pi, kalau papi tidak mau berangkat ke Surabaya, kami 3 yang berangkat. Ini surat izin Tiffany dan Kevin. Bapak Ibu, dengan kondisi yang demikian, dengan berat hati saya menyerah, membawa mereka bertiga ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya menaik mobil Avanza, pakai GPS untuk mencari alamat itu. Sebenarnya saya tidak setuju, tapi dengan berat hati, karena demikian saya harus berangkat. Bapak Ibu, sampai di rumah sakit, sampai di Surabaya, di hotel kami menginap. Malamnya tidak bisa tidur dia. Mengapa? Ternyata obatnya tinggal di Jepara. Bapak Ibu tahu, obat yang dia konsumsi harganya 500.000 sekali konsumsi. Dan obat itu adalah obat keras, tidak mungkin dikasih oleh apotek tanpa resep dokter. Maka Bapak Ibu, saya pusing Bapak Ibu. Karena dia menjerit-jerit di hotel. Baru sampai capek 1 harian mengendarai mobil, kondisi yang demikian. Maka saya ke mobil, saya cari resepnya. Tidak ketemu, yang ketemu hanya kopian dari resep itu. Saya ke apotek, tidak dikasih. Saya katakan, Bu, ini kartu jabatan saya. Ini KTP saya. Mana tahu pihak apotek curiga ini obat akan saya salah gunakan. Ini istri saya, obatnya tinggal di Jepara. Kalau kamu tidak yakin, kita telepon dokter yang buat resep ini di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sekarang juga saya bilang. Bapak Ibu, dengan berbagai pertimbangan akhirnya obat itu dikasih untuk 2 hari. Besoknya anak ikut lomba eskul. Mereka lomba, sorenya diumumkan, mereka berdua kalah. Orang tidak pernah mengikuti itu. Tapi dia hanya santai-santai saja. Bapak Ibu, besok paginya hari Minggu tanggal 22 April tahun 2012. Dia berkata,
Pi besok nanti kita ke kebun binatang di Surabaya jalan-jalan lagi. Tidak mungkin, badan sudah capek, sudah stres Bapak Ibu. Saya katakan kita harus pulang. Kami pulang, sepanjang jalan dia tidak mau makan. Bapak Ibu, di jalan dia saya bujuk, kamu kan mau sekolah teologi ya? Kamu kan mau bla 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 ini, karena dia seorang pendoa. Kalau kamu tidak makan, bagaimana mungkin kamu melanjutkan cita-citamu? Sehingga dia mau makan, sampai di Jepara Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah itu hanya beberapa kejadian. Kemudian saya menghadap ke Mahkamah Agung untuk kami pindah ke Medan. Puji Tuhan, pada bulan Juli tahun 2012 kami pindah ke Lubuk Pakam, tapi tinggal di Medan. Sejak tinggal di Medan langsung masuk rumah sakit 2 bulan. Pada akhirnya tanggal 28 Agustus tahun 2012 istri saya dipanggil oleh Tuhan. Di situ saya, Tiffany dan Kevin, kami berdoa bergandengan tangan bertiga. Setelah amin, benar, dia pergi menghadap penciptanya. Bapak Ibu, kami tidak histeris seperti orang-orang lain yang setiap hari saya lihat di rumah sakit itu. Histeris kalau keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Kami bawa ke kampung, disemayamkan di gereja, Bapak Ibu. Ada fotonya di situ, disemayamkan di gereja. Ya. Bapak Ibu, ya, itu dia. Di gereja kita GBI Tarutong Kota. Setelah itu dikubur sorenya. Setelah dikubur, lanjut, ya. Maka pada tanggal 1 September dikubur tanggal 30 Agustus 1 September 3 hari berikutnya saya sudah khotbah di gereja GBI Tarutong Kota. Ada fotonya di situ, saya khotbah, Bapak Ibu. Khotbah yang saya sampaikan adalah bagaimana Kaleb bisa meraih janji Allah. Pertama, mengingat janji Tuhan. Yang kedua, mengikut Tuhan sepenuh hati. Yang ketiga, sabar menantikan janji itu 45 tahun. Dan yang keempat, walaupun usianya 85 tahun, dia meminta Hebron. Hebron adalah pegunungan, dihuni orang enak dan raksasa. Tidak mudah ditaklukkan, tidak baik untuk pertanian. Untuk membuat pertanian hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan, hujan dari langit. Tidak ada tali air di pegunungan. Tapi itu diminta oleh Kaleb yang sudah berusia 85 tahun. Dan saya katakan kepada jemaat pada waktu itu, jangan katakan kasihan kepada saya, jangan katakan kasihan kepada 2 anak saya ini, karena Tuhan akan memeliharakan kehidupan kami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak berapa lama, next, ada fotonya di situ, ya. Saya bertemu dengan istri saya yang sekarang, Romata Boru Manalu. Ketemu di mana? Di ruang sidang, di Lubuk Pakam. Mengapa di Lubuk Pakam? Dia jaksa di situ, saya hakim. Waktu dia menuntut Bapak Ibu, bla 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 bla, habis itu dia mengernyitkan matanya kepada saya. Ya. Maka saya panggil dia setelah selesai sidang, Ibu jaksa tadi sepertinya main mata kepada saya. Dia marah, gak ada itu Pak, katanya. Kemudian saya tanya, kamu baru apa? Baru Manalu. Oh, baru Manalu. Pariban saya. Jalannya dari mana? Saya katakan, opung saya baru Manalu. Kamu tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian saya minta PIN BBM. Waktu itu kan masih BBM, tahun 2012. Maka ya, ping pang pong pong, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Akhirnya kami menjadi satu hati. Berikan tepuk tangan dong. Ya. Walaupun harus melalui pergumulan yang sulit. Mengapa? Menghadapi calon mertua. Beratnya minta ampun. Tapi pada akhirnya mertua saya menyerah angkat tangan. Dan dia sangat mencintai kedua cucunya ini. Dan apalagi menantunya. Kalau saya datang ke rumahnya, ikan mas dan arsik selalu tersedia. Kan helananimia kan namang. Gitu ya. Bapak Ibu, dan akhirnya saya dipromosikan menjadi wakil ketua di Balige. Kemudian di Jambi menjadi ketua dan di Subang. Selama saya tidak bareng dengan mereka, kedua anak saya ini memilih tinggal dengan bundanya. Mengapa? Karena katanya ayahnya pelit, tapi bundanya royal. Maka badan mereka semuanya subur. Karena pekerjaannya makan terus. Ya, itu Bapak Ibu, dan puji Tuhan, kalau anak kami Tiffany bisa diterima di ITB, dan Kevin mudah-mudahan tahun ini juga akan masuk perguruan tinggi. Dia keinginannya menjadi seorang arsitek. Apakah di mana nanti, ya terserah yang mau dia mau. Saya mau katakan Bapak Ibu sekali dikasih oleh Tuhan, mungkin hidup Anda terlalu berat. Persoalanmu terlalu berat. Masalahmu terlalu berat.
belajarlah seperti pada burung Raja Wali. Ayat yang terakhir, janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terbanglah Raja Waliku, terbang di atas badai. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat nanti cerita buku saya, bisa dilihat di blog, ada atau juga di YouTube. Saya punya akun YouTube Derman Penababan. Lihatlah cerita-cerita itu bagaimana sampai terjadi dengan hari ini. Musim Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benarlah Tuhan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Dan benarlah Tuhan, sejak dari awal kami diciptakan, Tuhan telah menjadikan kami kepala bukan menjadi ekor. Engkau penolong kami yang setia Bapa. Karena kami percaya Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang lebih sanggup untuk pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami dengan firman Tuhan yang disampaikan. Perlengkapi terus hamba-Mu ini Bapa, agar menjadi alat-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mendengarkan dengan sukacita, mari bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kita sambil kita memberikan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya mau menyapa adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada satu orang di sebelah kiri, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru datang dan selamat bergabung dan beribadah di gereja ini. Kita bukan lagi orang lain tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan, amin.
Adapun kegiatan pelayanan kita untuk seminggu ke depan yaitu yang pertama hari Senin 26 April 2021 Menara Doa Jadwal Ibu Marbun. Hari Selasa 27 April 2021 kita ada kedua kegiatan antara lain yang pertama Menara Doa Jadwal Ibu Sitopu, yang kedua doa malam pengerja dan jemaat pukul 9.30 WIB di gereja ini. Sekali lagi, doa malam pengerja dan jemaat pukul 9.30 WIB di tempat ini. Hari Rabu 28 April 2021, Menara Doa Jadwal Bapak J. Panjaitan. Hari Kamis 29 April 2021 ada dua kegiatan kita. Yang pertama, Menara Doa Jadwal Ibu Lasria Aritonang. Yang kedua, ibadah kul di rumah Bapak Reva pukul 19.30 WIB, alamat Rumah Simpang Penara. Sekali lagi, ibadah kul di rumah Bapak Reva pukul 19.30 WIB, alamat di Rumah Simpang Penara. Bagi Bapak Ibu yang terkendala dalam hal kendaraan boleh dapat bergabung di tempat ini, kita akan sama-sama berangkat dari sini. Hari Jumat 30 April 2021, Menara Doa Jadwal Bapak R. Sitopu. Dan hari Sabtu kita ada dua kegiatan antara lain Menara Doa Jadwal Ibu Damani. Yang kedua, ibadah pemuda jam 19.30 WIB di tempat ini. Berikutnya hari Minggu 2 Mei 2021, yang pertama ada doa fajar pukul 4.30 WIB di tempat ini, dan ibadah raya disertai perjamuan kudus sekolah minggu dan berjalan seperti biasa di tempat ini pukul 10.30 WIB. Dan ada pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptis, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan di gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, kami dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, diberkati, panjang umur dan melimpah. Visi gereja ini adalah tahun kemenangan. Mari sama-sama kita doakan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Demikian pengumuman warta untuk jemaat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pengumuman yang luar biasa, dan saya percaya semua jemaat di tempat ini akan mengikuti kegiatan tersebut. Mari kita angkat satu pujian kita sebelum kita berdoa bagi bangsa ini, bagi sidang Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Biarkan kami terbang bagai Raja Wali bersamamu Tuhan. Mari bersama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, dan ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari, dan ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat kami sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah semuanya kami persembahkan sebagai ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dan Engkau disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir dalam tengah-tengah kami, dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Engkau telah berkarya bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terkhususnya kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu. Agar kami tetap kuat terbang bagai Raja Wali Tuhan. Kami tidak lemah, kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Sehingga kami berjalan tidak merasa lelah Tuhan. Kami berlari tidak merasa letih ya Tuhan. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Nababan Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu untuk memberkati hamba-Mu dimanapun dia berada, dimanapun yang ditempatkan, dimanapun hamba-Mu melayani. Biarlah dia menjadi berkat bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati hamba-Mu juga Tuhan. Tambahkan hikmat pewahyuan penggembalaan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan senantiasa Bapa. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menggembalakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu, para imam musik-Mu yang ada di tempat ini. Engkau juga berkati. Engkau tambahkan pengurapan imam atas hamba-Mu Tuhan. Biar Kau berikan nada-nada yang indah lebih lagi setiap para imam-imam musik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami jemaat-Mu yang telah hadir juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pulang dari tempat ini kami akan mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Berkati para umat-Mu yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada. Baik mereka yang nonton di live streaming juga Tuhan berkati. Senantiasa Tuhan jagai dan lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kota kami Lubuk Pakam. Biarlah kiranya Lubuk Pakam dimenangkan untuk Tuhan. Dijagai dan dilindungi oleh Engkau Tuhan Yesus. Juga berkati kota dan bangsa kami di mana kami berada Tuhan Yesus. Berkati kepemimpinan bangsa kami mulai dari Bapak Presiden sampai staf-stafnya Tuhan Yesus. Ke daerah-daerah Tuhan berkati Bapa. Pemimpin rohani kami juga Tuhan berkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun Tuhan juga Tuhan yang Yesus yang memberkati. Perluas kerajaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, pastikan kita sudah terima berkat Tuhan dari tempat ini. Mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu, meneguhkan hidupmu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput dan memberkati kita semua. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Mama Ibu Repa, ke depan sebentar. Iya, karena beliau akan mengundang. Karena iya, sebentar ya. Iya. Ada yang sebentar mau disampaikan oleh Ibu
ini. Ya. Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari